Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Putusasabila dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235007. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS perpajakan. Pembahasannya di sini yang pertama ada yang pertama ada PPNB, yang kedua ada PPM, yang ketiga ada PPh pasal 24, dan keempat ada PPh pasal 23. Pengertian PPNB, pajak penjualan atas barang mewah, ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Alasan adanya PPMBM disebutkan pada memori penjelasan pasal 5 UU Undang-Undang PPN bahwa ada 4 pertimbangan suatu barang dikenakan PPMB, yaitu yang pertama ada perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua ada perlu adanya pengendalian pola konsumsi atau barang kena pajak (PKP) yang tergolong mewah. Yang ketiga ada perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat ada perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya ada tarif PPMB. Menurut pasal 8 Undang-Undang PPN, tarif pajak PPMB ditetapkan di dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan di kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang dikenal PPMBM. PPMBM juga dapat dikenakan tarif 0% sesuai penjelasan isi pasal 8 ayat 2 Undang-Undang PPN yang berbunyi, PPMB adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenakan PPMB dengan tarif 2% dengan tarif 0%. PPMB yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Waktu pemungutan PPMB dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan, atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah, sedangkan penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan pajak penjualan atau atas barang mewah. Selanjutnya ada pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan biaya pajak tidak tergantung yang dikatakan pada setiap pembelian atau penjualan dari barang atau jasa oleh konsumen terakhir. Kondisi demikian, pembayaran PPN ini dibebankan oleh para pengusaha atau lembaga yang termasuk wajib pajak, sehingga mereka boleh melakukan pemungutan biaya pajak terhadap konsumennya. Pihak tersebut disebut sebagai pengusaha kena pajak. PKP sebagai bukti resmi pemungutan pajak. Pihak PKP pun wajib memiliki faktur pajak yang telah disahkan oleh DJP. Berbeda dengan non-PKP, mereka tidak dibebankan PPN dan tidak boleh melakukan pemungutan biaya pajak terhadap pihak manapun. Selanjutnya ada objek PPN. Objek PPN memiliki beberapa jenis tergantung pada transaksi yang dilakukan. Melansir dari laman DJP
berikut ini adalah objek yang dikenakan PPN. Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua ada impor PKP. Yang ketiga ada penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya ada rumus penghitungan PPN sebagai berikut. PPN, tarif persen PPN dikali dasar pengenaan pajak DPP atau harga jual beli. Yang pertama, perhitungan PPN belum termasuk BKP atau JKP. Misalnya dia melakukan transaksi beli televisi dengan harga 6 juta, harga tersebut belum termasuk biaya PPN. Merupakan biaya PPN yang harus bayar. Yang pertama ada PPN sama dengan 11% dikali 6 juta sama dengan 660.000, sehingga dia dikenakan biaya PPN sebesar 660.000 dan harus membayar total biaya pembelian televisi sebesar 6 juta ditambah 660.000 sama dengan 6.600. Yang kedua, perhitungan BPN sudah termasuk harga PKP atau JKP. Misalnya Andi menggunakan jasa tenaga kerja di PT Sejahtera, Andi pun memiliki tagihan sebesar 30.300.000 dan sudah termasuk biaya PPN. Berapakah biaya PPN yang sebenarnya? Harga tagihan jasa tenaga kerja 33.300.000, DPP 100% per 111 dikali harga tagihan sama dengan 111 dikali 33.300 sama dengan 30 juta. PPN 11% dikali DPP sama dengan 11% dikali 30 juta sama dengan 3.300. Sehingga biaya PPN sebenarnya yang dibebankan terhadap Andi sebesar 3.300.000. Karakteristik PPN. PPN merupakan salah satu contoh pajak yang tidak langsung, maksudnya pembayaran pajak konsumen akhir dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pajak penjual dilakukan oleh orang yang berbeda. Objektif karena besarnya pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan pajak barang dan jasa yang ditransaksikan. Bukan bergantung pada subjek pajaknya, siapa pembayar pajak. Selanjutnya ada multi-stage karena pajak dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi sejak keluar dari pabrik. Dasar-dasar pengenaan PPN yang pertama ada harga jual, nilai berupa uang atau semua biaya, biaya asuransi, biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi, dan biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Potongan harga tersebut dalam faktor pajak harga jual. Yang kedua ada penggantian nilai berupa uang ditambah semua biaya biaya sanksi, biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi, dan biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan ekspor pemanfaatan JKP atau BKP tidak terwujud. Selanjutnya ada pengertian PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24
adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Untuk mengurangi nilai pajak terhitung yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri dimaksudkan agar wajib pajak tidak kena pajak ganda. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta bergerak. Selanjutnya ada penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat ada penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Dan kelima ada pendapatan dari bentuk usaha tetap BUT di luar negeri. Mekanisme penghasilan PPh Pasal 24 berikut sedikit ilustrasi perhitungan PPh Pasal 24. Katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 250 juta dan dari luar negeri sebesar 100 juta. Asumsi pajak luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan tercatat ada sebesar 350 juta penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutang 25% dikali 350 juta sama dengan 8 juta 750. PPh maksimum yang dikreditkan penghasilan luar negeri atau total penghasilan dikali total PPh terutang. 10 juta atau 35 juta dikali 8.050 sama dengan 1.500. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah 2.500. Dan nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Subjek dan objek bagaimana disebutkan pula dalam Undang-Undang 36 tahun 2008, subjeknya termasuk dalam PPh Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak seluruh penghasilan termasuk penghasilan terima diperoleh dari luar negeri. Di sisi lain yang menjadi objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan berasal dari luar negeri. Pelaksanaan kredit pajak untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama adalah laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri, dan keempat ada penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersama dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Pajak penghasilan Pajak penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23. Pajak penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atau modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selainnya telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pembayaran pelaporan bukti PPh Pasal 23. Pajak penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atau modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong. PPh Pasal 21, pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya.
seperti yang tercantum dalam PMK nomor 1 PNK 03 2015. Pembayaran pajak penghasilan 23 dilakukan oleh pihak pemotong kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi ATM, teller bank, atur bayar pajak online di online pajak dan lain-lain yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ingat, jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Namun, agar dapat melakukan pembayaran pajak, Anda harus membuat ID billing terlebih dahulu. Tautan di bawah ini akan membantu Anda membuat ID billing. Bukti bukti potong PPh Pasal 23 sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong rangkap satu yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong rangkap kedua pada saat melakukan e-filing pajak PPh 23 di online pajak. Pelaporan pajak penghasilan Pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelapor adalah tanggal 20 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Jika sebelumnya perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terpisah, ini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan cara satu aplikasi online pajak yang terintegrasi mudah, otomatis, dan lebih cepat. Tarif pajak penghasilan Pasal 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dari objek PPh Pasal 23. Yang pertama adalah tarif 15% dari jumlah bruto atas, yang bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan sinyal bunga dan royalti. Yang ketiga ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 221. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 PNK 03 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Wajib pajak yang tidak ber-MPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari PPh Pasal 23. Jumlah bruto adalah sejumlah penghasilan yang disediakan untuk dibayar atau telat jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap tidak masuk. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan hubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang dilakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan penggunaan jasa. Selanjutnya ada pembayaran atas pengadar atau pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur pembelian. Dan terakhir ada pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.